Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 859. Di bagian terdalam dari makam bawah tanah, terdapat sebuah altar raksasa yang menjulang tinggi hingga tak terlihat ujungnya. Di tempat ini, terdapat tekanan luar biasa yang sulit diukur, membuat siapapun tidak bisa melayang di udara dan hanya dapat berjalan dengan kaki. Tetua klan Mu dan si Tua Tian Yun telah tiba di sini. Kapal perang ungu kejayaan mengecil hingga hanya berukuran 2 meter dan melayang di atas kepala mereka, memancarkan cahaya yang melindungi mereka dari tekanan yang luar biasa. Di sisi lain, penguasa Tianlu juga membawa para ahli dari paviliun Tianlu. Pohon ilahi Tianlu melayang di udara, memberikan perlindungan bagi mereka. Sementara itu, harimau putih ilahi berubah wujud menjadi seorang pria gagah perkasa. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah stempel besar, yang langsung melepaskan aura yang kuat untuk menahan tekanan yang ada. Harimau putih ilahi juga merupakan seorang ahli tingkat kaisar dewa. Ditambah dengan seorang tetua dari klan harimau putih lainnya, kekuatan mereka setara dengan 2 kaisar dewa. Namun, karena klan harimau putih tidak memiliki senjata pertempuran tingkat kaisar agung, kekuatan mereka secara keseluruhan tetap lebih lemah dibandingkan 4 kekuatan besar lainnya. Sementara itu, klan Ji juga telah tiba. Patung leluhur mereka berdiri menjulang, mengawasi altar purba yang menjulang tinggi. Jalan di depan mereka telah berakhir. Tidak diragukan lagi, altar purba ini adalah tujuan utama ekspedisi mereka. Wajah para kaisar dewa pun mulai dipenuhi keseriusan. Ayo, tetua klan Mu dan si Tua Tian Yun bergerak bersama, melindungi beberapa ahli tingkat dewa agung dari klan Mu, dan dengan cepat mendekati dasar altar, menaiki tangga yang menuju ke atas. Namun, begitu mereka menginjak anak tangga pertama, tekanan yang sebelumnya menyelimuti tempat itu tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Kapal perang ungu kejayaan yang melayang di atas kepala mereka pun terdorong turun sedikit. Kapal perang ungu kejayaan adalah harta peninggalan Kaisar Agung Wanfa. Jika bahkan senjata kaisar ini sulit menahan tekanan altar, apalagi para ahli tingkat dewa agung. Meskipun tetua klan Mu dan si Tua Tian Yun masih mampu bertahan, beberapa dewa agung yang mengikuti mereka langsung terpental, tubuh mereka retak, darah menyembur, dan pemandangan itu sangat mengerikan. Melihat hal ini, semua orang menjadi semakin waspada. Altar purba ini sebenarnya tempat apa? Mengapa para dewa agung bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menaikinya? Kalian tetap di sini. Setelah melihat apa yang terjadi pada klan Mu, 4 kekuatan besar lainnya menjadi lebih berhati-hati. Hanya para kaisar dewa yang membawa senjata kaisar yang berani melangkah ke atas altar. Ketika 7 kaisar dewa akhirnya mencapai anak tangga pertama, ekspresi mereka langsung berubah serius. Baru anak tangga pertama saja tekanannya sudah sekuat ini. Jika kita terus naik, bukankah tekanannya akan semakin menakutkan? Kata pria gagah yang merupakan harimau putih ilahi, suaranya berat. Ia menggunakan senjata kaisar tingkat rendah, yaitu senjata kehidupan utamanya. Dibandingkan dengan senjata kaisar tingkat agung, daya tahannya jauh lebih lemah, sehingga ia harus menanggung tekanan lebih besar daripada yang lain. Para kaisar dewa melihat ke atas. Altar ini begitu besar dan tinggi, hingga puncaknya tertutup oleh kabut. Tangga yang harus mereka lalui tampaknya mencapai ribuan anak tangga. Jika tidak sanggup bertahan, lebih baik mundur sekarang, kata penguasa Tianlu dengan nada dingin. Pohon ilahi Tianlu melayang di atas kepalanya saat ia melangkah ke anak tangga kedua. Di antara para kaisar dewa, penguasa Tianlu memiliki kultivasi tertinggi, telah mencapai tingkat 9 kaisar dewa. Ia bahkan memiliki 2 senjata kaisar tingkat agung, sehingga ia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Boom! Patung leluhur klan Ji tiba-tiba melangkah ke depan, langsung melewati 3 anak tangga sekaligus dengan kecepatan luar biasa. Melihat ini, para kaisar dewa dari klan Hong, klan Mu, dan klan harimau putih segera menyadari bahwa mereka sedang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Para sahabat sekalian, pada titik ini, sebaiknya kita bekerja sama. Jika kita bertindak sendiri-sendiri, kita mungkin akan kalah dari penguasa Tianlu dan klan Ji, kata tetua klan Hong dengan nada serius. Tetua Hong benar, kapal ungu kejayaan milik klan Hong adalah peninggalan Kaisar Agung Hongmeng. Hanya 1 senjata ini saja sudah lebih kuat dari 2 senjata kaisar milik penguasa Tianlu. Ditambah dengan kapal perang ungu kejayaan milik Kaisar Agung Wanfa, jika kita bekerja sama, kita pasti akan mendapatkan keuntungan terbesar. Kata si Tua Tian Yun. Kalau begitu, kita akan bekerja sama untuk menahan tekanan ini dan menaiki altar. Kaisar dewa dari klan harimau putih juga menyetujuinya. Baik, kelima kaisar dewa segera mencapai kesepakatan. Tekanan yang diberikan oleh penguasa Tianlu terlalu besar.
Jika mereka tidak bekerja sama, maka masing-masing dari mereka tidak akan mampu bersaing dengannya. Terlebih lagi, klan Ji sangat misterius dan sulit ditebak. Patung leluhur mereka pernah membunuh seorang kaisar dewa dalam sekejap. Saat 7 kaisar dewa terus mendaki altar, tekanan semakin meningkat dengan cepat. Mereka telah menempuh perjalanan panjang, tetapi puncak altar masih belum terlihat. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan sampai di puncak. Sementara itu, di sisi lain, Luo Xiu akhirnya berhasil menyempurnakan 2 teknik ilahi baru berdasarkan lukisan perlawanan langit dan lukisan pertempuran langit. Ia menggunakan kehendak para pahlawan yang tersisa dalam sungai darah untuk mencapai pencerahan baru. Kedua teknik ini ia beri nama, Segel Melawan Langit Nitian Yin dan Tinju Perang Langit Zantian Kuan. Di tempat ini, ia hanya mampu menyempurnakan 2 teknik ilahi. Sedangkan lukisan pembantaian langit dan lukisan pemakaman langit, ia masih membutuhkan kesempatan yang tepat untuk memahami rahasianya. Tanpa membuang waktu, Luo Xiu mengaktifkan pikirannya. Siluet para pahlawan yang berada di dalam sungai darah pun muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, semua tekanan dan niat membunuh yang berasal dari sungai darah itu menghilang. Ia tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan yang ada di sungai darah ini. Dengan mudah, ia melangkah menyeberangi sungai darah dan tiba di sisi seberang tanpa menghadapi hambatan sedikit pun. Linghu Sixuan dan Qiki tidak langsung pergi setelah menyeberangi sungai darah, melainkan duduk bersila di tepi seberang sambil menunggu. Ketika Luo Xiu akhirnya muncul, keduanya langsung membuka mata. Luo Xiu, dasar penipu besar, kenapa kau begitu lamban? Linghu Sixuan mengernyitkan dahi. Luo Xiu malas menanggapi dan malah tersenyum tipis ke arah Qiki. Maaf membuatmu menunggu, Nona Qiki. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Hei, kau benar-benar mengabaikanku. Linghu Sixuan langsung naik darah, hampir saja ingin mengeluarkan tungku emas Huang Tian untuk menghantam Luo Xiu. Makam bawah tanah ini memang terasa penuh misteri dan keanehan, tetapi bahaya yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui banyak rintangan. Dalam waktu singkat, mereka sudah bisa melihat altar raksasa yang menjulang tinggi di kejauhan. Di sekitar altar, para dewa agung dari 5 kekuatan besar berkemah dalam kelompok masing-masing, saling waspada. Namun, ketika Luo Xiu dan kedua rekannya muncul, semua mata langsung tertuju pada mereka. Mereka, begitu melihat Luo Xiu, Linghu Sixuan, dan Qiki, para ahli dari klan Hong, klan Mu, dan klan Harimau Putih segera memancarkan niat membunuh, berdiri dan mengepung mereka dari segala arah. Namun, para ahli dari Paviliun Tianlu dan klan Ji hanya berdiri diam dan mengamati tanpa bergerak. Mereka terkejut saat menyadari bahwa ketiga orang ini hanya berada di tingkat Kaisar Dewa. Perlu diketahui bahwa perjalanan menuju reruntuhan Dewa Iblis kuno ini sangatlah berbahaya. Jika bukan karena 7 Kaisar Dewa yang membuka jalan dengan kekuatan mereka, bahkan para Dewa Agung yang datang belum tentu bisa selamat sampai di sini. Namun sekarang, 3 pemuda yang hanya memiliki kultivasi tingkat Kaisar Dewa berhasil mencapai titik ini. Bagaimana mungkin? Paviliun Tianlu dan klan Ji juga telah mendengar tentang insiden di Sekte Abadi Tianyun. Kabarnya, 3 orang muda mengelabui si tua Tianyun, klan Harimau Putih, klan Hong, dan klan Mu, lalu menjarah seluruh harta Sekte Abadi Tianyun. Melihat reaksi dari klan Mu, klan Hong, dan klan Harimau Putih saat ini, jelas bahwa ketiga orang ini adalah dalang di balik perampokan itu. Heh, Linghu Sixuan tersenyum dan melambai santai. Wah, kalian semua ada di sini. Matilah kalian bocah. Tak tahan dengan sikap santainya, para ahli dari klan Hong langsung menyerang lebih dulu. Mereka tahu bahwa 3 orang ini telah mencuri seluruh harta Sekte Abadi Tianyun. Sebagai sekte suci, Sekte Abadi Tianyun mungkin tidak bisa dibandingkan dengan klan Kaisar, tetapi harta yang mereka miliki tetaplah tak terbayangkan. Harta itu tidak hanya menggoda para Dewa Agung, bahkan para Kaisar Dewa pun akan tergiur. Bunuh! Qiki menggerakkan bibirnya yang merah, lalu kecapi 9 melodi surga berduka melayang di udara dan mulai bergetar sendiri, menciptakan alunan nada yang meresap ke udara. Pada titik ini, pertempuran sudah tak bisa dihindari. Sekelompok ikan kecil tanpa Kaisar Dewa. Kalian semua tidak berarti bagiku. Linghu Sixuan mencibir. Ia mengangkat tangannya, lalu melepaskan tungku emas Huang Tian ke udara. Altar ini adalah pusat reruntuhan Dewa Iblis kuno, jadi sudah waktunya untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Terlebih lagi, tidak ada Kaisar Dewa di tempat ini, membuat momen ini menjadi kesempatan terbaik untuk menyerang. Baik kecapi 9 melodi surga berduka maupun tungku emas Huang Tian adalah senjata suci tingkat 9. Dengan kultivasi mereka yang telah mencapai tingkat 9 Kaisar Dewa, mengaktifkan senjata ini dapat dengan mudah membantai Dewa Agung tingkat 9. Hanya beberapa ahli setengah langkah Kaisar Dewa yang bisa sedikit bertahan. Namun, bahkan mereka pun akan kewalahan menghadapi kekuatan ini. Sementara itu, Luo Xiu menghunuskan pedang Litian. Dalam sekejap mata, 3 Kaisar Dewa muda ini menerjang puluhan ahli Dewa Agung dari 3 kekuatan besar, seolah-olah seekor harimau masuk ke dalam kawanan domba.
Pertempuran berlangsung dalam sekejap mata. Melodi pembantaian musnahnya segala makhluk. Rambut panjang Kiki yang hitam legam berkibar di udara. Jari-jarinya menari di atas dawai kecapi, menghasilkan suara yang berubah menjadi berbagai fenomena ilahi. Bayangan para prajurit perang muncul dari melodi itu, membawa senjata ilahi, lalu menyerbu para ahli Dewa Agung dari 3 kekuatan besar. Puff, puff, puff. Dalam sekejap, tubuh para ahli Dewa Agung meledak menjadi kabut darah. Kaisar Dewa tingkat menengah tewas dalam satu serangan. Kaisar Dewa tingkat lanjut mengalami luka parah dalam sekejap. Bahkan mereka yang berada di setengah langkah Kaisar Dewa pun dipaksa mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Di sisi lain, tungku emas Huang Tian milik Ling Hu Zixuan menghancurkan segalanya. Dengan satu serangan dari guci emas itu, bintang-bintang di langit pun bisa dihancurkan. Tak ada yang bisa menahan kekuatannya. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah pasukan 3 kekuatan besar telah tewas atau terluka parah. Para ahli dari klan Ji dan Paviliun Tianlu menyaksikan dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. 3 pemuda ini benar-benar hanya berada di tingkat Kaisar Dewa. Sejak kapan ada Kaisar Dewa yang mampu membantai para Dewa Agung seperti menyembelih ayam dan anjing? Namun, mereka segera menyadari rahasia kekuatan mereka. Bukan hanya karena kekuatan mereka sendiri yang luar biasa, tetapi juga karena senjata yang mereka miliki. Kecapi 9 melodi surga berduka, tungku emas Huang Tian, dan pedang Litian ketiganya adalah senjata tingkat 9. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi. Dibandingkan dengan senjata kaisar tingkat agung yang dimiliki oleh klan-klan besar, senjata ini seperti benda sakral dari zaman kuno, seolah bukan berasal dari dunia ini. Hahaha, luar biasa. Saat mereka bertiga berhasil membunuh ahli setengah langkah Kaisar Dewa terakhir, Ling Hu Zixuan tertawa puas. Dengan hanya kekuatan 3 orang, mereka telah membantai abis pasukan dari 3 kekuatan besar. Bahkan dalam dunia atas, sangat sedikit jenius yang bisa melakukan ini. Tubuh yang hancur berserakan, darah menggenangi tanah, dan pecahan senjata yang hancur bertebaran di sekitar. Melihat kehancuran total 3 kekuatan besar, para ahli dari klan Ji dan Paviliun Tianlu langsung bersiap dalam posisi bertahan, wajah mereka dipenuhi kewaspadaan dan ketegangan. Bersambung.